Can you see? Okay. Can you see my share screen? Class? Can you see my share screen? Ellen? Have you seen my share screen? Okay, once more. I will. Okay, Ellen, have you seen my share screen? Yes. Yes. Okay. Can you hear my voice clearly, Ellen? Okay, I hope my voice is heard clearly. I will start from the first question. First question. Please answer by typing in chat box. Sorry. From number one. Okay. The first is about congratulations. You know congratulations? Fahri, what is congratulations, Fahri? Fahri, what is congratulations? Do you still remember? Fahri, what is congratulations? Bagas? Okay, congratulations in bahasa it means selamat. Selamat. This is your first material in grade 9. Okay, I will read and try to translate this text into bahasa. Ever since I heard about your success as the first winner of singing contest of FLS2N, ever since ini ada sejak I heard. Don't forget, in bahasa it means dengar, about your success as the first winner of singing contest. Jadi tentang dia kesuksesannya, kesuksesan kamu sebagai juara pertama dalam kontes bernyanyi di FLS2N. I know how long and how hard you practice. Saya tahu how long, berapa lama, and how hard, seberapa kerasnya you practice. Practice in here, in bahasa it means latihan. We are all very proud of you. Proud, bangga. Jadi kami semua bangga kepada kamu. We wish you all the best in pursuing your dream to be a popular singer someday. Jadi kami berharap kamu dapat yang terbaik in pursuing your dream, untuk menggapai mimpimu atau cita-citamu to be a popular singer someday, untuk menjadi penyanyi terkenal suatu hari nanti. Okay, this is from Rudy and the receiver is Esther. Rudy is chairperson of class 9. Chairperson artinya ketua kelas. Nah, the text above shows that jadi teks di atas shows that menunjukkan bahwa if the question like that, you must choose the statement that correct with the text. Jadi you must find the correct statement. Jadi kamu harus mencari pernyataan yang tepat. Yang mana yang tepat kita lihat. Coba, I will give you 5 seconds. No, 10 seconds to choose the correct answer. Silakan. Silakan pilih jawabannya yang mana dengan menulis by typing, dengan mengetik di kolom chat. A, B, C, atau D. A, B, C, or D. Please type
Silakan diketik. Jawaban kamu apa? Please type your answer. A. The writer is one of the contestant. B. Esther is the best student. C. Esther is the best singer. D. Rudy is Esther's special friend. Oke, silakan. 10 second. Silakan dipilih jawaban kamu yang mana. Jadi, the correct statement. Oke, 9, 8, 7. Please, coba ayo dipilih aja, diketik aja jawabannya yang mana. Don't worry about the mistake. Jangan takut, jangan cemas dengan kesalahan. Don't worry about the mistake, because the mistake is the part of learning process. Ayo, yang mana cepetan? Dipilih. Nah, ada satu nih. Oke, bagus sekali Nadia sudah menjawab. Terima kasih. Ayo yang lain cepetan. 5, 4. Oke, idea Kayla, good. Bagus sekali. 3, 2. Ellen, good. Okay, there are 24 participants, but only 5 that have answer. Jadi cuma ada 5 nih yang jawab dari 24. Ayo dong, yang lain lebih aktif. Oke. We will check, we will discuss. The text above shows that. Nah, sekali lagi tadi kalau pertanyaannya ini menunjukkan apa atau bagaimana teks tersebut. Nah, kamu mencari, you must find the correct statement. Kamu harus menemukan pernyataan yang tepat atau yang benar. A. The writer is one of the contestant. The writer, si penulis, is one of the contestants. Satu di antara peserta lomba nyanyi ya maksudnya. Udah jelas bukan? Karena tadi si penulis ini adalah si Rudy. Sedangkan si pesertanya tadi adalah Esther. Jadi A bukan. Esther is the best student. Option B, no. In this text, Esther is singer, not the best student. So B is not correct. C, Esther is the best singer. This is the correct answer because in this text shows that Esther is the first winner of singing contest. Jadi di sini menunjukkan bahwa si Esther ini the first winner, juara pertama. If someone be the first, so he or she is the best. Jadi kalau orang itu juara satu, pasti dia yang terbaik. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, tepat sekali. Terima kasih yang udah menjawab. Kalaupun tidak tepat, tidak apa-apa. Yang penting jangan cemas dengan kesalahan, karena itu bagian dari proses belajar. Yang penting kamu bisa menganalisa, oh iya tadi begitu. Oke. Silakan kalau ada kata-kata yang baru kamu tahu, bisa kamu catat dan nanti bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari biar kamu menambah kosakata kamu yang biar semakin kaya. Oke, we will continue to the next question. Okay. Next question. The text is for blah 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 FL2SN. Jadi the text tersebut is for untuk bla 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 FLS2N. A, the best student. B, the best teacher. C, the best singer. And D, the best graduate student. Oke, 5 second. Silakan. 5 detik. Ini gampang sekali. It's very easy. 5. Come on. Silakan sekarang semuanya harus bisa mencoba. 5, 4. Come on. Jangan cuma menyimak, kamu harus coba mencoba untuk menjawab. You must try to answer. 3, 2, 1. Oke, good Gilang. Nah ini Dinda, Ellen, Nadia, Kayla, Ellen. Oke, there are 5 again. Ada 5 lagi.
Silakan 20 yang lain silakan coba menjawab. Sekali lagi bukan cuma menyimak, biar kamu juga mengetahui, oh ya tadi jawaban saya salah karena ini, jawaban saya benar karena ini. Oke. Oke, Keisha. What's going on, Keisha? Why do you raise your hand? Any question, Keisha? Okay. Okay. The tag is for is very easy because in this text, the Esther is first winner of singing contest. Singing contest, kontes menyanyi. So, this is for the best singer, untuk penyanyi terbaik. Sekali lagi sangat mudah. Karena di sini singing, maka di sini singer. I think it's not the problem for you. Ini bukan masalah kayaknya buat kamu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih udah menjawab. Thanks for your question. Sorry, for your answer. We will move to the next question. Okay. There's a situation. Read the situation. Rania has just made a very beautiful handicraft from coconut leaf. Chandra praises her craft and hopes that she will win the national competition. Chandra say, blah, 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 blah. I'm sure you will win the national competition. Rania say, thank you, I hope so too. Nah, what's Chandra say? Apa yang Chandra bilang? Rania has just made. Nah ini, has just made. Harus dipisah. Ada has, ada plus verb 3. It is the form of present perfect. And this is for something has happened. Jadi untuk yang baru saja atau yang sudah terjadi. Tapi tidak jelas itu terjadinya kapan. Jadi without specific time. Tanpa ada waktu yang spesifik. Nah, itu formnya adalah subject, has or have, plus verb 3. Jadi has atau have. Di sini pakainya has karena Rania subjeknya. Rania has just made. Rania baru saja. Nah, ini jadi baru saja. Atau sudah. Nah, itu bisa. Baru saja. Made. Made is from make. Make, made. Jadi membuat. Rania baru saja membuat very beautiful handicraft. Handicraft. You know handicraft? Ada yang tahu apa handicraft? Handicraft. Ada yang tahu? Elvan? Do you know what is handicraft? In bahasa it means kerajinan, kerajinan tangan maksudnya. From coconut leaf. Leaf artinya daun, coconut kelapa, jadi daun kelapa. Chandra praises, Chandra mengapresiasi atau memuji. Ini praises. Memuji, mengapresiasi her craft and hope that she will win the national competition. Dan dia juga berharap bahwa dia ini si Rania akan menang national competition. Nah, kira-kira jawabannya apa? Silakan. I will give you 10 second. Silakan 10 detik. A, B, C, or D. Oke, udah satu nih. Bagus sekali. Kayla, Glamela, good. Anissa. Oke, just 3. Ayo baru 3. Come on, the other. 10, 9, 8, 7, 3, 7, 6, 5, 4, 3. Ayo, come on. Yang belum silakan. Don't forget typing your answer. Jangan lupa untuk mengetik jawaban kamu. 2, 1. Oke. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Lumayan, udah nambah. Dan semuanya jawabnya rata-rata adalah yang B. That's a very beautiful handicraft. That's a very beautiful handicraft. Oke,
Good. Excellent. Bagus sekali. Because this is the correct answer. Jawaban yang benar. Because in this situation, there are a phrase, a very beautiful handicraft. Ada frase yang mengatakan bahwa Rania baru saja membuat a very beautiful handicraft. Kerajinan yang sangat cantik. Nah, berarti di sini dikasih pujian tadi. Chandra praises. Maka jawabannya adalah yang B, very beautiful handicraft. Oke, good. Bagus sekali, ini sangat mudah. Jadi sekali lagi, English is easy. Biasanya itu mudah sebenarnya. Kalau paham. Nah, itu dia kalau paham. If you understand. Nah, untuk paham, kamu sering belajar. Sering memakainya. Oke. I think it's not the problem. Saya bikin bukan sebuah masalah. Okay, we will continue. Okay, next question. Nuri has just finished practicing singing. She will sing in the celebration of the Indonesian Independence Day. Sinta praises her that she sings like a real singer and she will get a big applause for that. Nah, jadi Nuri has just finished practicing. Jadi dia baru saja tadi has just finished, baru saja menyelesaikan practicing. Practicing ini latihan, practice tadi. Latihan menyanyi dan she will sing, dia akan menyanyi di dalam perayaan celebrate, ini perayaan Indonesia Independence Day, hari kemerdekaan Indonesia. Sinta praises tadi memuji her that she sing like a real singer, bahwa dia itu menyanyi seperti penyanyi sungguhan, real singer. And she will get a big applause, tepuk tangan yang banyak. Nah, Sinta say, you sing like a singer. Kamu menyanyi seperti seorang penyanyi, bla 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 bla. Thank you, that's very nice of you. Terima kasih, kamu sangat baik. Nah, silakan. Ini is very easy kan? Ini sangat mudah. So, 5 second. Oke, good. Ada dua row. Come on. Ayo yang lain. Baru 2 orang. 5. 4. Baru Nadia sama Kayla nih. Good. Yang lain gimana? Ayo. 5. 4. 3. Come on. 2. 1. Oke, there are 7. Nah, ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 of 20, 22. 7 dari 22 udah menjawab. Terima kasih. Yang lain tolong be aktif ya. Nah, sangat mudah kan tadi di sini. You sing like a singer. Bla bla bla. Kamu menyanyi seperti seorang penyanyi. Sungguhan. Dan tadi teman kamu semua menjawab, hampir semua menjawab adalah I am sure you will get a very big applause. Nah, ini jawaban teman kamu, jawaban kamu benar sekali, tepat sekali. Why? Kenapa? Because after this praise, setelah praise ini yang real singer, she will get a big applause. Jadi setelah itu ada frase there's a praise, ada sebuah frase, she will get a big applause. Dia akan mendapatkan tepuk tangan yang banyak atau yang besar. Jadi tepat sekali, jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A. Kalau yang lain, you are a good student. No, I think it's no, because there isn't, tidak ada in this text, in this situation. I'm sorry is nah juga, tidak juga. Congratulate, tidak juga karena belum menang. Karena dia baru latihan. Yang paling tepat adalah yang A. Oke, bagus sekali. Walaupun masih ada yang kurang tepat, tidak apa-apa. Saya sudah apresiasi, kalian sudah berani untuk menjawab. Jadi don't worry about the mistake. Jangan takut dengan kesalahan. Itu kunci belajar. Jujur dan jangan takut dengan kesalahan. Oke. It's easy. So we must move the next question.
Kemana Natasha Azahra? Please silakan coba dijawab ya. Yang lain juga sama, harus mencoba menjawab. Try to answer. Oke. There's a situation, ada sebuah situasi. Fadel is going to participate in the storytelling competition. And Dara shows her hope that Fadel will get a prize. Jadi Fadel ini is going to. What is going to? Ini bukan pergi ya. Is going to di sini bukan pergi. Tapi is going to di sini adalah artinya akan. Akan. Jadi formulanya adalah be atau to be plus going to. Nah, ini artinya akan. Tapi there's a difference between is going to and will. Jadi ada perbedaan. Different. Jadi kalau will ini untuk sesuatu, for something unplanned. Jadi tidak terencana, unplanned. But if the event has planned, kalau eventnya atau kejadiannya sudah direncanakan, maka kamu menggunakannya be going to. Jadi misalnya kamu besok sekolah, karena besok ada jadwal. Besok sekolah karena kamu udah ada jadwal. Maka kamu pakainya adalah be going to. Jadi bukan I will go to school tomorrow. No, bukan. But tapi I am going to school tomorrow. Saya akan pergi ke sekolah besok karena ini sudah terencana. Sudah berdasarkan jadwal. Oke, jadi itu bedanya. Nah, jadi si Fadil ini akan ikut berpartisipasi dalam storytelling. Storytelling ini bercerita. Jadi kayak mendongeng gitu, bercerita. Dan Dara shows her hope that Fadil will get a prize, akan mendapatkan hadiahnya atau juara. Dara, wish me luck. Wish me luck. I will take a part in the storytelling competition. I will take a part. Wish me luck. Nah, wish me luck di sini artinya semoga saya beruntung. Wish me luck. Semoga saya beruntung. Artinya dia pengen menang. Minta didoain sama si Dara. I will take a part in the storytelling competition. Saya akan ambil bagian dalam lomba bercerita. Nah, Dara ngomong apa nih? Bla 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 bla. I hope you will win the competition. Saya harap kamu bakal menang. Oke, silakan. Pilih jawaban kamu. Oke, Glamel and Nadia. And the others. Okay, good. There are 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on, the others, please. I will count from 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, it's very good. There are 9 participants that have answered by typing in chat box. Ada 9. Bagus sekali. Jadi tepat sekali jawabannya semuanya adalah yang sure, good luck. Oke, bagus sekali semua benar. Sure, good luck. Karena di sini kata wish me luck, doakan saya. Sure, tentu. Sure, tentu. Jadi dia tadi wish me luck, semoga saya beruntung. Ini kayak minta doain, maka sure, good luck. Good luck di sini artinya semoga beruntung. Good luck. Luck, beruntung, keberuntungan lucky. Jadi kalau laki-laki beruntung-beruntung. Jadi beruntunglah seorang laki-laki. Oke, good. Jadi sangat mudah. Dan ini I think is now the problem for you. Ini bukan masalah buat kamu kan? Gampang sekali. Ya, yang lain lebih aktif. Kenapa kita dari tadi semua adalah reading comprehension atau pemahaman bacaan? Karena nanti kamu ulangannya reading. Oke, I will clear. Sekali lagi, if you found the new vocabulary, you must write in your note. Jadi kamu kalau ketemu kosakata baru,
Jangan lupa tuh, harus ditulis biar kamu nanti, oh ya pernah ketemu ini. Karena dalam reading comprehension, vocabulary itu penting juga. Kosakata itu penting karena kamu nggak tahu artinya, bingung sendiri juga nantinya. Oke, tadi juga jangan lupa bedanya. The difference between will and be going to. Will is for unplanned, yang tidak terencana. Nah, ini tidak. But for something planned, you must use be going to. Be to be-nya. Is, MR, going to. Okay, Natasha. Any question, Natasha? Any question? We will continue. Kita lanjutin deh. Okay, next question. This is the short function, short SI text. And do you know what kind of text? Kamu tahu ini jenis teksnya apa? Do you know what kind of text? Ayo, ada yang tebak? Natasha, do you know what kind of text is it? Okay, Bella, do you know? Kamu tahu ini jenis teksnya apa sih? Ada yang tahu ini jenis teksnya apa? Nah, this text is report text. Report text because this is describe about something. Karena ini menjelaskan tentang sesuatu. Jadi ini report after observation. Setelah adanya observasi. Oke. I will read some sentence from the text. Saya akan bacakan beberapa kalimatnya. Fruits are a source of nourishing substances that keep us alive and healthy. Di fruits artinya buah-buahan adalah sumber dari beberapa zat yang dibutuhkan atau yang berguna, that keeping us alive, that keeping yang keep menjaga kita hidup dan sehat. Jadi this about fruit. For example, they contain many vitamins, especially vitamins A and C, and many minerals. Many minor minerals such as calcium, potassium, and zinc. Blah 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 blah, and so on. Okay. The question is, what is text about? Tentang apa teks tersebut? Tentang apa? Jadi about-nya di depan. Tentang apa? Tentang apa teks tersebut? What is text about? Nah, ini gampang sekali. Paragraf pertama udah jelas. The second paragraph, people use fruits for many things. Orang-orang menggunakan atau mengkonsumsi buah-buahan untuk banyak hal. Oke, ada tuh di situ. Oke, silakan 5 seconds. 5 detik, silakan diketik jawaban kamu. 1, 2, 3, 4. Come on. Oke, ada Bagas yang The Boys-nya, ada Bagas, ada Ayudia, Anisha, Natasha, Nadia, Radiana, Glamela, Ellen, Alicia have chosen the answer, memilih jawabannya. Jadi ada sekitar, oh baik juga 10 orang nih, bagus. Nah, what is text about? Tentang apa teksnya? Nah, look at this first sentence. Fruits are source. Fruits. Di sini ada fruits, artinya buah-buahan. Buah-buahan, ini tadi di paragraf pertama, it's about the content of fruits. Jadi paragraf pertama ini tentang konten atau kandungan. Kandungan dari buah-buahan, content of fruits. The second, people use fruits for many things. Orang-orang mengkonsumsi atau menggunakan buah-buahan for many things, untuk banyak hal. Pertama, we make juice, jadi buat jus, we cook fruit, jadi tentang penggunaan buah-buahan. Nah, jadi from this text, we have now that the text is about fruit.
Jadi dari teks itu tuh tahu kita tuh bahwa tadi dua-duanya ini ngomongin tentang fruits atau buah-buahan. Oke, bagus sekali yang udah jawab tadi sih. Yang masih kurang tepat tidak apa-apa. Sekali lagi dilihat di teksnya, kalau seperti ini dibaca dulu. Karena tentang apa, maka kamu harus membaca secara keseluruhan. Walaupun kamu tidak juga harus mengerti semuanya, tapi kamu tahu poin-poinnya. Oh, di sini tadi ngomongin buahan. Ini ngomongin buahan. Kalau vitamin, ini di paragraf pertama ada vitamin, tapi di paragraf kedua, in the second paragraph is not talking about vitamins. Jadi di paragraf kedua ini tidak membicarakan tentang vitamin, tapi masih membicarakan tentang buah-buahan. Nah, jadi nggak ada nih paragraf kedua tentang vitamin. Jadi vitamin ini salah. Apalagi energi. Energi itu hanya ada di bagian pertama. Jadi nggak banyak. Misalnya juga sama, ini bukan. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke. Jadi saya pikir ini bukan masalah kalau kalian sering mengerjakan, sering latihan, saya pikir nggak ada masalah. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham kenapa jawabannya fruits, karena memang tadi di paling baik ada fruits. Oke, kita akan pindah. Oke, next question. What is the main idea of second paragraph? Main idea, ide pokok of the second paragraph untuk paragraf kedua. Second, jangan lupa. Second, kedua. A main idea, ide pokok. Nah, this is the second paragraph. I will read and translate. People use fruits for many things. Jadi orang-orang ini menggunakan buah-buahan for many things, untuk banyak hal. Many things. We make juice. Nah, buat jus. We cook bread and pie. Kita membuat roti dan pie, jadi dimasak. We make jams and jelly. Jadi membuat selai dan juga jelly and sweets dan manisan. We freeze them. Dibekukan juga, and bla 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 bla, sampai buat alkohol juga dari buah. Oke. From this paragraph, I think that you have now. Kamu udah tahu kan? Saya pikir kamu udah tahu nih. What is the main idea? Coba. 10 second. 10 detik deh. Kira-kira apa jawabannya? Silakan. Apa main idenya? Please choose your answer by typing. Dengan mengetik. Oke. Wih, cepat sekali, ada 9. Good. There are 9. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, there are 11. Good. It's very good. And some of you choose A and the other choose B. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, coba. Never mind, nggak apa-apa. Salah juga, is the process. Semua proses. Oke. Main idea. We make juice from fruits. Kita membuat jus dari fruits. Apakah ini ide pokoknya? I think no. Saya pikir ini bukan. Why? Kenapa? Because in this paragraph is not talking only about juice. Jadi bukan cuma bicarain tentang jus, tapi tadi ada membuat roti, pie, make bread, tuh. Pie, make jams, buat jelly. Jadi bukan cuma buat jus. Jadi yang E ini bukan. B, people use fruits for many things. People, orang-orang menggunakan fruits for many things, untuk banyak hal. Jadi menggunakan buah-buahan untuk banyak hal. Tadi ada yang buat jus, buat roti, and so on, dan lain-lain. Nah, this is the correct answer. Jadi, dan jangan lupa, don't forget, in the good paragraph, jadi dalam sebuah paragraf yang baik, it consists of, jadi terdiri dari one main idea,
and some supporting sentence. Di dalam sebuah kalimat paragraf yang baik itu ada satu ide pokok dan some supporting sentences. Ada beberapa kalimat pendukung yang mendukung paragraf pertama ini sebagai ide pokok. Nah, di sini yang kalimat yang lainnya setelah after the first sentence of this paragraph, setelah paragraf pertama ini, kalimat pertamanya semuanya ini supporting, jadi mendukung. Tadi buat jus, buat roti, and so on, dan lain-lain. Nah, itu untuk penggunaan buah-buahan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bagus sekali. Tadi ada beberapa. Umumnya jawabnya B. Nggak apa-apa. Tepat sekali. Tuh yang jawab B. Oke, bagus. Sudah benar. Oke, we will move. Kita akan pindah. Jangan lupa ya, sebuah paragraf itu pasti ada satu ide pokok, bisa di awal, can be in the first sentence, and also can be in the last, dan juga di akhir. And can be in the first and the last, jadi di awal sama di akhir. Oke, kita lanjut. We will continue. Oke. Next, which substance do we need to have healthy digestive system? Which substance? Substance di sini artinya adalah zat atau kandungan atau yang penting. Jadi which ini artinya which yang mana. Jadi zat yang mana do we need yang kita butuhkan to have untuk mempunyai healthy digestive system. Healthy kesehatan atau sehat, digestive ini pencernaan. Jadi untuk mempunyai sistem pencernaan yang sehat. Jadi kalau diartikan seperti itu. Nah, caranya gimana kalau pengen cari ini semua ini masih tersurat kok. Jadi gampang. Cari aja kata kuncinya di sini adalah healthy digestive system. The keyword is healthy digestive system. Kata kuncinya itu kayak keywordnya. Now, look at the text. In the first paragraph, ada di paragraf pertama. Cari di sini. Ada di sini ada kata healthy digestive system in the third line di baris ketiga. Kemudian kamu baca yang lengkapnya deh. They also provide fiber for a healthy digestive system and carbohydrates that the body needs to make energy. Nah, ini gampang sekali. Jadi they also provide, mereka juga menyediakan fiber serat for healthy digestive system untuk kesehatan sistem pencernaan. And carbohydrates dan karbohidrat that the body needs to make energy, yang tubuh kita butuhkan untuk membuat energi. Jadi karbohidrat untuk energi. Oke, coba ini gampang sekali. It's very easy. Come on. 5 seconds, 5 detik. 5, 4, come on. 3, 2, jadi sekali lagi tadi, which substance yang apa? Do we need to have yang kita butuhkan untuk mempunyai a healthy digestive system, sebuah sistem pencernaan yang sehat. Jadi butuh apa dia? Oke, 3, 2, 1. Oke, bagus sekali. Tadi jawab ini cukup beragam. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, bahkan ada yang jawab D. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat sekarang. Sudah jelas sekali sebenarnya di sini. Setelah atau in this phrase, di frase ini is written, ditulisnya, they also provide fiber. Merekanya ini buah-buahan maksudnya. Buah-buahan juga menyediakan fiber, serat. Nah, ini fiber ini arti serat.
serat. Nah, jelas ini ada for healthy digestive system, untuk sebuah sistem kesehatan yang sistem pencernaan yang sehat. So it has written clearly, udah ditulis sangat jelas bahwa di situ adanya fiber. Dijawabnya adalah yang C. Jadi ini sama kayak bahasa Indonesia, cari kata kuncinya, cari di teksnya. Temu deh. Pasti kamu harus paham dulu pertanyaannya. Tadi kan di sini untuk yang zat yang dibutuhkan untuk kesehatan pencernaan. Oh, pencernaan apa ya? Serat. Oke, good. Cukup baik yang benar, tapi yang tidak benar tidak apa-apa. Is the process. Sekali itu proses. We will move. Kita akan pindah. Next slide or the next question. Okay. Next. People can be fat because they eat a lot of. People can be fat because they eat a lot of. Jadi orang-orang dapat menjadi gemuk atau dapat gemuk. Nah, I make a circle in this phrase, di frasa ini. Jangan lupa kalau menggunakan modal, misalnya kata can, misalnya bisa pintar. Kamu nggak bisa nulis can smart, kamu nggak bisa nulis can smart, bisa pintar. I can smart, I can smart. Saya bisa pintar if I study. Nah, ini perlu kamu perhatikan ketika kamu bicara atau menulis. Saya bisa pintar jika saya belajar. I can. Nah, setelah can ini harus diikuti oleh be jika lanjutannya adalah adjective atau kata sifat. Can di sini modal auxiliary. Jadi setelah can, kalau setelahnya itu mau kata sifat, maka harus tambahin be. I can be smart. Atau saya akan menjadi pandai. I will be. Nah, sama. Will be. Will be smart. I should be. Saya harus menjadi atau seharusnya menjadi. Should be. Jadi sama. Jadi setelah modal ini harus menggunakan be sebelum kata sifat. I can be smart. I will be smart. I have to be smart. Nah, saya harus menjadi pandai. Nah, itu jangan lupa. Jadi setelah can, kalau pengen setelahnya kata sifat, karena ini kata sifat, maka harus tambahin be. Because they eat a lot of. Karena mereka banyak makan apa kira-kira yang membuat gemuk? Sweets. Sweets ini artinya manisan, yang manis-manis. Poultry. Poultry di sini adalah unggas. Atau mungkin di sini adalah makanan yang berasal dari ayam, bebek, yang dari hewan unggas. Sereal, avocado, nah yang mana kira-kira? Yang bisa membuat menjadi gemuk. Oke, please, silakan. 5 second, 5 detik. Yang mana yang bisa membuat gemuk? Sweets tadi itu adalah manisan. Manisan buah ya. Manisan buah bisa buat gemuk ya? Nah, ya, coba pikirin. Yang kamu tahu yang mana? Oke. Ada yang jawab A, B, ada yang jawab C. Kira-kira apa? Yang buat gemuk. People can be fat. Orang bisa gemuk gara-gara mengkonsumsi ini. Kira-kira yang mana? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang mana yang bisa buat gemuk? Sweets. Sweets ini tadi artinya manisan, yang manis-manis. Kalau manisan buah, apakah bisa buat gemuk? Bisa nggak ya? Manisan buah, gemuk. Maybe, mungkin kandungan gulanya bisa. Poultry, yang dari ayam. Nah, di sini kalau dari ayam atau unggas-unggasan bisa jadi. Sereal,
Kalau dari gandum, it's no. Avocado, alpukat. Nah, saya pernah dengar bahwa alpukat itu punya kandungan lemak yang baik sehingga kita bisa menjadi berat badannya lebih cepat bertambah kalau kita mengkonsumsi avocado. So, ini yang paling mungkin sebenarnya. Avocado, if you consume avocado, you can be fat. Kalau kamu mengkonsumsi alpukat, kamu bisa gemuk sebenarnya, tambah berat badan. Jadi saya pikir, I think the correct answer is D. Jadi saya pikir jawaban yang tepat adalah yang D. Karena saya pernah dapat saran kalau pengen cepat gemuk, mengkonsumsi alpukat. Karena itu mengandung lemak yang baik sehingga bisa menaikkan berat badan. Kalau manisan buah, saya pikir enggak. Walaupun mungkin kalau sering ya, tapi kalau ini enggak kayaknya. Karena dari buah-buah juga. Kalau poultry, ayam, saya pikir enggak. Tapi kalau yang paling cepat ya ini, avocado. Oke, ada apa-apa? Atau tidak ada yang jawab deh sebenarnya. Walaupun kalau kamu mau konsumsi unggas-unggas juga coba aja gemuk juga sih. Cuma yang paling tepat menurut saya adalah yang di avocado. Karena is very popular. Karena ini terkenal. Kalau pengen gemuk, konsumsi avocado. Oke, kita pindah. Jadi jangan lupa tadi tuh setelah model atau can, will be, have, dan so on dan lain-lain must be followed by be if the next word is adjective. Jika kalimat selanjutnya adalah kata sifat, tambahin be. Oke, next question. Oke. We freeze them to eat later in the paragraph 2. We freeze them. Freeze. Anyone know what is freeze? Aditya Dinata, kamu tahu what is freeze? Apa sih freeze? Or Raihan, do you know? Or Bella, kamu tahu apa artinya freeze? Ada yang tahu? Ayo, silakan open mic. Please unmute. Apa sih freeze? Freeze, freeze, frozen, freeze. Freeze artinya membeku. Nah, we freeze them to eat later. Kami membekukannya, diamin mereka, dem. Ini namanya objek pronoun. Ini kata they, asal katanya they. They, mereka. They-nya ini berarti buahan maksudnya. Kita membekukan buah-buahan itu atau mereka to eat later, untuk makan nanti. Jadi kalau pengen makannya nanti dibekukan. Nah, the word freeze in the sentence is similar in meaning to. Di kata freeze ini in the sentence, di kalimat tersebut is similar, sama atau menyerupai, in meaning dalam arti to, dalam arti yang mana kira-kira yang mirip. Liquidate, ice up, freeze up, cool. Coba saya kasih waktu 10 detik. 10 second. Nah, Nadia benar, beku tadi, freeze itu beku. Bagus sekali Nadia. Oke, kira-kira yang mana yang artinya sama dengan freeze? Ayo, baru satu orang. Two. Oke. Silakan, ayo. 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on. Ayo, cuma cari kok. Mana sih yang artinya sama dengan freeze gitu doang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, there are 8. Ada 8 nih. Oke, yang mana jawabannya? Liquidate. What's liquidate? Ada yang tahu apa itu liquidate? Ada yang tahu? Jangan malu buka kamus. Kan sekarang mah gampang. Ada kamus online, ada kamus yang bisa dengan mudah
Liquidate, liquid artinya cairan, liquidate artinya mencairkan. Mencairkan, jelas ini bukan. Ice up, ice up, jadi menaikkan menjadi es. Ice kan es, up naik. Nah, di sini artinya sebenarnya adalah membekukan. Preserve ini artinya mengawetkan. Cool, dingin, tapi dingin di sini belum beku, cuma dingin. Nah, jadi yang paling tepat adalah ice up. Yang B. Oke, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, tuh kalau ketemu kosakata baru silahkan ditulis. Nanti karena pasti ketemu seperti ini, pertanyaan seperti ini yang membutuhkan pengetahuan kosakata. Oke, kita jadi phrase itu ice up. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini gampang sekali. Change into negative sentence. Ubah ke dalam bentuk negatif, kalimat negatif. They will go to Bandung next week. They will go to Bandung next week. Ada yang tahu? Anyone know? What's the meaning in bahasa of this sentence? Apa sih arti bahasa Indonesia di kalimat ini? They will go to Bandung next week. Ada yang tahu artinya apa? Aditya Dinata? Atau Natasha? Natasha tahu apa artinya? Wah, Nadia jawab, mereka pergi ke Bandung minggu besok. Nah, sekali lagi ini kalau tidak direncanakan sebenarnya. Kalau direncanakan, ini bukan pakai will. If something has planned, kalau yang udah terencana harusnya pakainya adalah be going to. Tapi kita nggak tahu nih, ini rencana apa enggak. Jadi harusnya they are going to go to Bandung next week. They are going to go Bandung next week. Harusnya gitu. Gak apa-apa. Dan worry about sentence. Jangan pikirin tentang kalimatnya benar atau salah. Yang penting orang paham. Untuk pertama gitu dulu. Oke. Kalimat negatifnya apa? Nah, ini tensesnya, saya ngomong tenses. Tensesnya di sini adalah dalam bentuk simple future. Simple future. Ini for something will happen in future. Jadi akan terjadi di masa datang atau yang akan terjadi di masa selanjutnya atau akan datangnya. And the form dan bentuknya subject atau subject usually followed by will or shall. Will or shall plus verb one. This is the positive form. Jadi will atau shall verb satu. For negative form is subject will or shall plus not plus verb one. And if the sentence in question form dalam bentuk pertanyaan, will-nya duluan. Will or shall plus subject plus verb one and question mark. Oke, silakan. Pilih apa jawaban kamu? Oh, ya, ini gampang sekali kan? 5 second, 5 detik. Jadi mana yang bentuk kalimat negatifnya? Ayo, 5 detik. Ini gampang banget ini mah. It's very very easy. 5, 4, 3, 2. Ayo, yang belum jawab. Gampang banget kok. 2, 1. Ya, ada 8 dari 24 atau dari 22. Masih sedikit nih yang jawab nih. Kan gampang nih. Yang cuma nyimak ya.
Oke, semuanya jawabnya tepat sekali. Jawabnya adalah yang C. Benar, semua benar sekali. Bagus, terima kasih sudah menjawab. They will not go to Bandung next week. Mereka tidak akan go to Bandung. Jadi tidak bukan di depan. Walaupun kalau bahasa Indonesia mereka tidak akan, tapi kalau dalam bahasa Inggris modelnya ini didahulukan. They will not go to Bandung next week. Mereka tidak akan pergi ke Bandung next week. Or if in be going to, kalau dalam bentuk menggunakan be going to, kalimatnya jadi gini. They aren't going to go to Bandung next week. Jadi kalau menggunakan be going to, ini kalau bentuk negatifnya tinggal tambahin not-nya setelah to be. Jadi kalimatnya harusnya gini sih. They aren't going to go to Bandung next week. Kenapa? Karena ini minggu depan harusnya dia direncanain. Kecuali mungkin dia kalau dadakan tidak ada rencana apa-apa, ayo kita pergi yuk ke Bandung besok. Nah, boleh pakai will, tapi kalau udah ada rencana beberapa bulan atau beberapa minggu sebelumnya menggunakannya going to. Sorry, be going to. Itu beda karena ada perbedaan antara will sama be going to walaupun artinya sama-sama akan. Oke, now our time is over. Jadi waktu kita udah habis because my time have so 20:31. Jadi udah menunjukkan 20:31. I will stop share. Jadi thank you for choosing. Thank you for your answer. Makasih jawabannya udah milih. Oke. Thank you class. Oke, Karima, do you want check the presence of our participant? Karima, do you want check the participant? Mau dicek kehadirannya? Karima, do you want check the presence of our participant tonight? Okay. For checking the participant, class, can you open your camera or on your camera, please? For checking the present, untuk mengecek kehadirannya, please turn on your camera. Coba hidupkan kameranya sebentar. So, untuk mengecek kehadirannya, Karima silakan kalau mau di screenshot. Ayo, ya, yang belum? Ya, Kak. Okay, class. I think it's enough for tonight. Thank you for your attention, and I'm so sorry if I have mistake. And I have tips for you. Please, if you want to fluent in English, you must practice. Jadi kalau pengen lancar bahasa Inggrisnya, practice, latihan. And if you want do the test easily, kalau kamu pengen ngerjain soal dengan mudah, please read aloud, banyak baca. Nah, if you read aloud, you will find new vocabularies. Kamu bakal ketemu banyak kata yang baru. Jadi kamu bisa tuh. Kalau misalnya sering baca, biasanya di situ kamu bisa mengerjakan soal dengan mudah. Karena bahasa Inggris sebenarnya mudah kalau dalam soal kayak tadi tuh. Kalau paham tapi tantangannya itu. Jadi sekali lagi, banyak latihan, banyak baca. Sekarang gampang sekali baca yang tulisan bahasa Inggris, sekarang gampang dari lagu, dari komik atau dari teks yang dalam bahasa Inggris mudah sekali. Oke, thank you. Good night. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Terima kasih, Kak. Yeah, thank you. I will